Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman di keluarga besar PA kita, PA Online GMI Gloria. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Tuhan dengan kuasa Roh-Mu memberi kami kemauan, kerelaan, kerinduan yang besar untuk datang ke hadirat Tuhan. Mohon anugerah-Mu untuk menolong kami ketika kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman. Urapi kami, baik tiap pribadi di rumah masing-masing, online PA Mandarin, juga PA Bahasa Indonesia, demikian juga offline yang ada di GMI Gloria. Di ruang Thomas saat ini, Tuhan memberkati setiap kami. Demikian hamba-hamba Tuhan juga yang menyampaikan, memimpin PA ini, Tuhan memberkati. Setiap pribadi beroleh berkat yang baru dari kebenaran firman Tuhan yang Engkau singkapkan bagi kami semua. Roh Kudus tolong kami supaya ketika kami mengetahui kebenaran firman, kami juga diberkati Tuhan untuk melakukannya. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dari Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Untuk malam ini kita membahas sampai ayat 11 dari Roma pasal 2, ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan kepada kita semua dalam bahasa Indonesia. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian jauh sabda Tuhan untuk kita telaah malam ini dalam PA kita. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya malam ini tidak seutuhnya kita membahas tentang penghakiman, tapi bagian yang dominan di awal dari bagian firman yang tadi kita baca surat Rasul Paulus adalah tentang menghakimi. Pertanyaannya bagi kita, boleh nggak kita menghakimi? Nah, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, mungkin selama ini kita sudah mendapat pengajaran bahwa orang Kristen sama sekali tidak boleh menghakimi.
ya kan? Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 begitu tegas Tuhan Yesus mengajarkan jangan menghakimi. Nah, kita cek dulu dari pengertian menghakimi ya. Menghakimi bahasa Yunani-nya krino ya. Berarti lihat ya, bisa menilai, bisa membedakan, bisa menghukum atau menghakimi. Jadi ini pengertian-pengertian yang memungkinkan dari kata krino ya bahasa Yunani ya. Menghakimi berarti bisa menilai, membedakan yang satu dengan yang lain tentu dengan pertimbangan, terus menghukum orang, boleh dong menghukum orang ya, atau menghakimi. Arti yang mana kita pakai tergantung konteksnya ya. Jadi harus tegas kita cek dulu konteks dari sebuah ayat bicara tentang apa kedudukannya ayat itu gimana ya. Nuansa negatif kata krino diterjemahkan menghakimi. Dalam hal ini artinya suka menyalahkan orang lain. Ya. Dan demikian konteks harus menjadi pedoman utama memahami larangan jangan menghakimi, ya. Cek konteksnya boleh atau enggak. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak semua tindakan krino, bahasa Yunani menghakimi itu keliru. Maksudnya tidak semua tidak boleh ya. Dalam Yohanes 7 ayat 24 Tuhan Yesus menasihati begini. Ini firman yang saya kutip langsung ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Loh. Lihat itu Bapak Ibu. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Perkataan ini menyiratkan bahwa menghakimi diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan benar. Ya kan? Makanya ada hakim di dunia ini. Pemerintah mengangkat hakim-hakim yang mengadili kejahatan orang, polisi bisa juga begitu, jaksa bisa begitu, dan pemerintah keseluruhan menurut Roma pasal 13 adalah pemerintah yang diangkat oleh Tuhan. Nah, dan demikian, ada orang Kristen jadi hakim, tapi dia menjadi hakim yang baik. Latar belakangnya, kalau kita hubungkan dengan definisi ini, berarti dia menjadi hakim yang menilai dan menghukum dalam arti positif. Ya. Kemudian, penghakiman seperti apa yang dilarang? Nah ini supaya jelas kita ya. Pertama, penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Itu di Matius 7 ayat 2 Tuhan Yesus tegas itu bilang ya. Manusia cenderung menggunakan ukuran yang berat pada saat menilai orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri lebih fleksibel dan tidak menuntut. Nah, inilah yang disebut dengan penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita buka Yakobus 2 ayat 13 yuk supaya lebih dibantu kita bagaimana itu penghakiman yang tidak berbelas kasihan ya. Ayo kita buka Yakobus 2 ayat 13. Kita baca ya, ini firman. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan, nih makanya Yakobus benar pakai kata judul itu ya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada orang menghakimi dengan seperti orang barbar aja ya, dihantam kromo saja semua serba salah dari orang ya, itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua,
penghakiman yang munafik. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Apa maksudnya? Menganggap diri lebih baik daripada orang lain, padahal kenyataannya tidak demikian. Penghakiman yang diwarnai dengan kesombongan dan ketidaktahuan. Sombong dan tidak mau mencari kondisi orang. Langsung saja. Kenapa kau terlambat? Padahal tadi ada masalah di jalan. Langsung dimarahi. Ya, mereka merasa orang lain lebih berdosa daripada diri sendiri. Miriplah itu dengan orang Yahudi yang merasa lebih hebat yang tadi kita baca di pasal 2 itu. Belum kita masuk ke sana, supaya jelas dulu Bapak Ibu bagi kita penghakiman seperti apa yang dilarang. Ini ya, 2 ya. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan, penghakiman yang sifatnya munafik. Munafik itu maksudnya sederhananya tidak sama perkataanku dengan perbuatanku. Itu satu. Kemudian kuanggap diriku paling benar, orang lain salah semua. Itu kira-kira ya. Alkitab juga memberikan pedoman penting dalam menilai orang lain. Contoh ya, Bapak Ibu, kita tidak boleh terburu-buru menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya saja. Mohon salah seorang membaca Yohanes 7 ayat 24. Tadi kulihat Bapak Siwi, Pak Siwi, boleh dibaca Pak? Minta tolong Pak, Yohanes 7 24 Pak. Pak Siwi. Yes. Ada Alkitabnya di depan Pak? Yohanes 7 ayat 24. Oke, saya baca. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Itu tadi ya. Tanpa mempertimbangkan semua fakta yang ada. Nah, makanya seorang hakim sebelum memvonis jelas dulu bagi dia pertimbangan-pertimbangan fakta, saksi-saksi didengar dulu semua, pembelaan didengar, juga tuduhan kepada dia didengar terlebih dahulu. Semua fakta sudah ada di tangannya, pertimbangan 1 sampai terakhir sudah ada di dalam tangannya, pikirannya, baru putuskan. Nah, itulah hakim yang baik ya. Intinya apa Bapak Ibu Saudara, menghakimi tidak sama dengan menilai orang. Tidak salah menilai orang bahwa dia salah. Ya, tentu kita lihat fakta-faktanya, apa yang dikerjakannya, dilakukannya, diucapkannya. Asalkan hal itu dilakukan dengan benar. Tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik, dengan lemah lembut dan penuh kasih. Nah, ini semua. Nah, apakah standar ini diajarkan di Alkitab? Semua, ya. Seseorang bisa menilai orang lain, baik itu saudaranya seiman, dengan catatan dia tidak dalam posisi menyombongkan diri, tidak merasa diri lebih baik, dan tentu menyatakan kesalahan orang dengan lemah lembut dan penuh kasih. Konteks Roma ini, Bapak Ibu, yang pasal 2 ayat 1 sampai 11 tadi, minggu lalu kan, ayo, semua masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Di perikop pasal 1, ayat yang, kita lihat, ayat berapa minggu lalu? Minggu lalu PA kita di pasal 1 bagian terakhir itu dari 23, dari 24 sampai 32 ya. Nah, mulai dari 18-nya sebetulnya konteksnya itu ini. Saya sengaja ingatkan Paulus waktu itu menjelaskan hukuman Allah atas orang-orang berdosa. Maksudnya semua orang di luar Kristus ya. Ada apa di situ?
hal-hal yang sangat-sangat mengeri dari akibat dosa, ya. Termasuk di ayat yang ke-29 sampai 31 ada di situ dicantumkan Rasul Paulus 24 jenis dosa yang bisa saja tidak kita kerjakan itu semua, tapi bisa satu dari antaranya kita lakukan, ya. Nah, di pasal ini Paulus melanjutkan penjelasannya dari sudut pandang orang Yahudi. Pasal sebelumnya orang bukan Yahudi yang akan dihukum Tuhan karena melakukan dosa. Sekarang orang Yahudi gimana? Kira-kira gitu. Nah, kita lihat ya. Orang Yahudi dalam hal ini sebagian kecil sudah Kristen, tapi yang lebih banyaknya juga belum, merasa dirinya aman dari hukuman Allah. Karena apa? Mereka merasa terlindung oleh hukum Taurat. Kita lihat itu ayat 9-nya di pasal yang tadi kita baca, ya. Lihat ya. Ayat 9-nya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Siapa duluan? Pertama-tama orang Yahudi, kemudian Yunani, Indonesia, masuk ke suku-suku bangsa termasuk kita. Gitu, ya. Ayat 12-nya juga begitu. Semua orang, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, maksudnya di luar Yahudi lah itu, akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, ini orang Yahudi lah itu, di bawah hukum Taurat, akan dihakimi oleh hukum Taurat. 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan. Siapa yang bisa melakukannya 100%? Orang Yahudi saja akan menyerah, ya, apalagi kita. Jadi, Bapak Ibu, bahwa orang Yahudi pun karena mereka ada di bawah hukum Taurat tetap harus diminta pertanggungjawaban. Itu maksudnya, ya. Terhadap orang-orang demikian inilah, dan ayat yang kita baca dan bahas malam ini, Paulus menegur dengan sangat keras. Termasuk kita lah itu, ya, bahwa teguran untuk tidak asal sembarangan, asal tembak, asal menghakimi orang, kita juga diperingatkan malam ini, Bapak Ibu, ya. Nah, apakah tugas yang mudah bagi Paulus menegur mereka? Karena yang mau tegur nih sekarang orang-orang Yahudi nih. Termasuk orang Yahudi yang menerima surat Roma ini yang sudah mengaku Kristen. Ya. Kenapa? Coba kita cek dulu sifat dasar bangsa Yahudi, ya. Ini pengayaan bagi kita, ya, memperkaya pemahaman kita. Satu. Orang Yahudi sering tidak taat kepada Allah, namun tidak biasa mengakui kesalahannya. Ya, sering tidak taat. Oh iya, coba aja lihat mulai dari PL. Ya, hakim-hakim contoh lah misalnya. Waduh, bolak-balik. Ada hakim taatlah sekian tahun. Meninggal hakimnya, langsunglah mereka beralih menyembah dewa-dewa lain. Lalu bangsa lain diizinkan Tuhan menjajah mereka, membuat mereka menderita, baru mereka berteriak sama Tuhan. Setelah Tuhan mendengar teriakan mereka, diutuslah hakim yang baru. Taat lagi selama hakim itu ada. Hakimnya meninggal, lagi diulangi. Nah, itu berulang kali sampai hakim-hakim itu ada 12 orang. Ya. Dan contoh susah mereka mengakui kesalahan. Mana? Itu loh orang Farisi yang berdiri berdoa di bait Allah dengan seorang pemungut cukai. Wah, muji-muji diri dia. Lalu nunjuk-nunjuk sama bahwa dia tidak sama dengan pemungut cukai itu. Dia puji dirinya, aku begini. Dilihat ke atas. Menengadah dia. Tapi pemungut cukai itu melihat ke atas pun nggak berani. Ya, itu contoh, ya.
Nabi-nabi PL dianiaya karena mereka mengecam bangsa Israel atas dosa. Ini juga banyak. Yeremia sangat-sangat menderita dibuat orang ini. Ya, Yesaya juga begitu. Zaman Elia juga. Ya, saya tunjukkan 1 Raja-Raja 19. Contoh ini ya, Bapak Ibu boleh lihat Alkitabnya. Elia sampai stres. Lari dia bersembunyi di dalam gua. Lalu Tuhan datang menguatkan dia. Tuhan tanya, ngapain kau di sini Elia? Nah, ini diulang-ulangi Elia. Begini dibilang Elia ya. Ayat yang 9, 1 Raja-Raja 19. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, dia udah masuk gua dia ya, mengasingkan diri. Ini ayat 10 jawab Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawa. Jadi statement saya ini dari Alkitab ini ya, nabi-nabi PL dianiaya karena mereka mengecam. Nabi-nabi itu mengecam dosa mereka. Itu ya, itulah bangsa Yahudi. Terus yang paling fatal, ingat Bapak Ibu ini, Yesus juga disalibkan karena alasan yang sama. Padahal lihat, waktu Yesus mengajari mereka khotbah, kasih mujizat, kasih makan, semua senang. Masuk Yesus ke Yerusalem, sambut Hosana, Hosana, hari Minggu. Hari Kamis sudah langsung mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia. Jumat benar-benar disalibkan mereka. Itulah orang Yahudi. Maka itu ada orang nyeleneh itu. Kira-kira berapa tahun yang lalu. Ada orang Amerika Latin mana itu. Saya baca itu ya di media. Dia menuntut ke PBB. Mengadukan orang Yahudi karena menyalibkan Yesus. Ya nggak perlu juga itu ya. Iya, tapi ada itu. Saking tidak bisa berterima. Yahudi ini tegar tengkuk ya. Gitu. Baik, masuk kita Bapak Ibu ke ayat 1. Lihatlah kata-kata yang dipakai di situ. Ayat 1 Roma 2 itu. Karena itu, hai manusia. Rasul Paulus bilang 2 kali itu ayat 3. Dan engkau, hai manusia. Manusia dibilang. Ya, bukan dibilang hai orang Yahudi, tapi maksudnya orang Yahudi itu ya. Setiap manusia ada sisi gelap yang pernah dilakukan yang menjadikan kita manusia yang tidak sempurna dalam kebenaran. Betul nggak Bapak Ibu? Saya mau ada respon. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Osu tadi pembahasannya Pak Osu. Pak Osu, hal yang menarik ketika kita ngomong di sini Pak Osu ya. Sebenarnya di sini dalam konteks ini Pak Osu, yang dihakimi siapa sih Pak Osu? Orang Yahudi yang dihakimi oleh orang Yunani atau orang Yunani yang dihakimi oleh orang Yahudi? Jadi konteks kita di pasal 2 ini, orang Yahudi yang merasa sudah benar selama ini karena mereka melakukan hukum Taurat, lalu menghakimi orang Yunani, termasuk orang Romawi yang di kota Roma itu. Kira-kira begitu. Okay. Kalaupun sebagian orang Yunani itu sudah Kristen, lalu mereka menganggap kami lebih baik dari kalian. Kira-kira begitu. Berarti orang Yahudi yang menghakimi orang Yunani ya. Bapak Ibu mungkin bisa sambil tanya juga, Bausu ya. Kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau kita ngomong soal menghakimi, Bausu, menghakimin, otomatis ada standar, Bausu. Standar. Kenapa orang Yahudi menghakimi orang Yunani? Standar apa sih? Mungkin bisa dipertegas lagi, Bausu. Jadi standarnya pertama mereka mengukur dirinya dari ketaatan kepada Taurat yang itu kan. Ya memang hebat kali loh orang Yahudi seperti yang disebut Yesus tuh, adas dan jintan kamu kasih persepuluhannya. Maksudnya tahu apa adas dan jintan itu? Wangian ya. Jadi sejenis rempah-rempah, tanaman-tanaman di kebun samping rumah kira-kira. Katakanlah kalau kita nih cabai ditaruh di pot atau apalah itu berbuah 10, terus satunya bawa ke gereja, sampai segitu taatnya mereka.
Okay. Tapi kan Yesus mengecam. Ada cinta kau bawa perpuluhan, tapi kasihmu entah di mana, gitu loh kira-kira ya. Oke, berarti di sini kembali ke ayat 1 ini ya. Berarti di sini bagaimana mereka memandang manusia itu adalah mereka memandang bahwa diri mereka adalah diri yang sempurna, Bosu ya. Iya. Yang sempurna. Ini nih hal yang menarik hari ini dibahas. Adakah manusia yang sempurna? Adakah manusia yang sempurna zaman sekarang? Semua anggota PA kita malam ini, ayo Bapak Ibu. Ayo. Tunjuk tanganlah, aku sempurna, siapa berani? Hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna. Coba Matius pasal 5:48. Bisa enggak? Manusia tidak sempurna dalam kebenaran. Iya. Okay. Baik. Nah, kita lanjut ya. Berarti sehebat apapun kita secara moral, etika, misalnya dari dulu kita di keluarga sudah dididik anak yang baik, anak yang patuh. Ya, kayak saya dulu kalau dicari-cari kesalahanku sebagai anak sekolahan, kayaknya agak susah deh orang atau guru mencari kesalahan. Betul loh, bukan mau muji diri. Ya. Anak baik ya Bos ya. Anak baik di rumah, sampai cangkul ke sawah semua, ngasih babi makan semua aku kerjakan. Di sekolah PR nggak pernah ketinggalan. Guru nyaris tidak pernah menghukum saya. Kalau secara itu, ya kan ada yang lebih baik mungkin kita yang hadir ikut malam ini ya. Tapi ingat, di sisi lain ada titik saja pun kita tidak sempurna, kita memang makhluk yang tidak bisa kita sebut aku tidak ada kesalahan. Ya, itu kan contoh ya kan? Iya. Nah, kesalahan orang lain jangan membuat kita sebagai hakim yang berhak menghakimi dia. Ingat loh, kita dengan dia sama loh, manusia, sama-sama manusia. Itu loh. Jangan aku berhak jadi hakim nunjuk-nunjuk dia. Jangan ya. Saya nggak ada hak untuk itu. Terus kesalahan orang lain justru, nah ini dia. Kalau kita anak-anak Tuhan, orang Yahudi juga yang sudah mengenal Taurat, kesalahan orang lain justru menjadikan kita melihat kekurangan kita. Introspeksi. Lihat ke diri. Ya kan? Iya. Mungkin dalam konteks saat ini, Bosu, ketika kita baca Alkitab ya, kita bisa mungkin, oh ini cocoknya buat dia nih. Cocoknya buat dia, bukan buat saya. Ya. Ada enggak yang pernah gitu? Ayo jujur. Saya, tapi bukan di pelayanan Gloria ya, di gereja lain ya. Pernah ada jemaat seorang bapak bilang begini, Pak Pendeta, tolong khotbahkan ini. Disebutlah satu pernyataan ya. Kenapa? Saya bilang, biar kena dulu istriku, katanya. Maksudnya biar ku tembak istri melalui istrinya melalui khotbah. Jadi saya firman itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Coba sifat apalah itu seperti itu. Nah, hati-hati dengan itu ya. Oke, sekarang masuk kita lanjut. Hukuman Allah berlaku atas semua orang yang tidak percaya, ya, Yahudi atau non-Yahudi. Ingat itu. Siapapun. Jadi kalau kita lanjutkan tulisannya Yahudi, non-Yahudi itu dalam kurung termasuk kita. Orang Batak, orang Tionghoa, orang Indonesia, orang Medan, orang Sumut. Ya, itu maksudnya. Dan lanjut. Orang-orang Yahudi bersorak senang atas penghakiman Paulus terhadap orang-orang bukan Yahudi. Yang kemarin, minggu yang lalu. Konteksnya itu ya. Wah, senang. Habis kalian. Kena kalian. Itu-gitulah kira-kira orang Yahudi. Ya. Kena kalian kan? Pernah kita begitu ya, kena kalian. Kebanggaan atas agamanya membuat mereka memandang rendah terhadap orang kafir. Artinya di luar beragama Yahudi. Sesatlah semua itu. Ya, kafirlah semua kayak ada saudara-saudara kita sebangsa ini seringkali mengkafir-kafirkan orang ya. Ingat ya, kita Bosu Perlindungan. Iya. Bisa nggak audionya agak diperbaiki dikit? Soalnya ada bunyi-bunyi yang nggak enak tuh, Bosu. Audionya. Bunyi itu mungkin bukan dari saya kayaknya. Iya, bukan ya.
Atau mungkin ada, coba dicek, ada yang... Bapak Ibu mungkin yang audio masih nyala, tolong ditutup dulu. Ketika bertanya mungkin bisa dibuka lagi audionya. Karena di sini tidak ada keributan. Ya. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi orang Yahudi bangga, wah kami bangsa pilihan Allah, kami anak-anak Abraham. Itu di hadapan Yesus pun bilang begitu mereka ya. Anak-anak Abraham, orang pilihan, ya kan? Sampai sekarang memang berkat Abraham itu selalu mereka terima Masias, tapi tidak, bukan berarti untuk sebuah kesombongan itu ya. Terus bagaimana sikap Paulus terhadap orang Yahudi yang sombong, yang suka menghakimi itu? Lihat. Paulus mengecam keras karena ketika mereka menghakimi orang bukan Yahudi, karena mereka sendiri juga melakukan hal yang sama. Itulah di ayat 1 itu. Yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Keras. Rasul Paulus tegas bilang, kau coba-coba menghakimi orang ya, tapi kau juga melakukan hal yang sama. Kira-kira gitu ya. Mereka menyangka bahwa mereka luput dari hukuman Allah. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Itu tadi, itulah bentuk kesombongan. Padahal di PL, terutama alasan pemilihan orang Israel, ya di Ulangan 29 itu tegas Tuhan bilang, bukan karena lebih besar, lebih hebat dari bangsa lain, tapi karena belas kasihan Allah. Ya, sama seperti konsep kita, kenapa kita dipilih Tuhan untuk selamat, menerima keselamatan karena anugerah Allah. Ya, baik. Lanjut, pemilihan Allah atas bangsa Yahudi seharusnya menyebabkan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ini dia. Makanya orang Kristen pun sebetulnya, kita yang sudah mengerti kebenaran, kita juga dituntut melakukan kebenaran. Kita yang tahu lebih banyak, dituntut lebih banyak melakukan. Makanya Yakobus bilang, janganlah banyak jadi guru. Bukan guru untuk profesi guru maksudnya ya. Tapi kalau tahu banyak, harus juga melakukan lebih banyak. Itu tanggung jawab ya. Bapak Ibu sampai di situ ada pertanyaan? Ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ditanya, oke, silakan. Silakan Pak. Tahu berbagi pengalaman iman, silakan Bapak Ibu. Kita boleh lebih luas dari. Jadi bukan saya saja yang bicara ya, Mas Santo, Wandi ya. Ayo. Atau Bapak Ibu pernah mengalami hal yang kurang enak mengenakan dari orang lain dalam hal ini. Jadi dihakimi, padahal kita nggak melakukannya, tuduh salah begini, terus dikencet atau ditekan. Pernah Bapak Ibu? Silakan. Atau kebalikannya, Bosu. Pernah yang menghakimi, Bosu. Atau menghakimi orang langsung saja. Atau hari ini sudah bertobat kan? Nanti dia. Oke, mungkin saya mau sharing juga, Bosu. Ya. Ya, silakan. Silakan. Ya, sering sekali ya. Saya pernah juga menegur teman, tapi nyatakan dibilang, kamu nggak usah menghakimi saya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih, menegur kesalahannya itu kan dengan 4 mata. Dan bukan di depan banyak orang. Tapi teman marah, menghakimi. Jadi mungkin dari kata-kata mungkin ya, perlu juga pemilihan kata-kata saat menegur teman. Terus pernah juga seperti Bosu katakan tadi, ada juga pernah bilang masnya, Suanta tolong khotbah ini, soalnya banyak ibu di sini seperti ini gitu. Terus saya juga sebenarnya kalau Tuhan itu seperti permata ya, tidak ada menegur hanya dia. Sebenarnya kita harus menarik firman Tuhan kepada saya seperti itu. Iya. Betul sekali contoh. Ya, ini salah satu contoh ya, bahwa di dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam arti gereja, pertemuan jemaat yang kita ikuti, kadang-kadang kita bisa bertemu juga dengan orang-orang seperti itu.
Ya, nanti kita akan sampai ke pembahasan bagaimana seni menegur, bahwa bukan berarti setiap menyatakan kesalahan, berarti menghakimi, berarti orang Kristen tidak boleh lagi menyatakan kesalahan saudara seiman atau siapa. Enggak juga ya. Banyak ayat Alkitab juga memanggil kita untuk menegur yang salah, tapi caranya gitu loh, ya. Ya, mungkin itulah Boksu kami juga yang malam hari ini benar. Kami pengen gimana sih cara menegur orang gitu. Karena kan ada Matius 18 nanti teman-teman lagi ramai udah libur kan, salah juga. Iya. Ada formatnya diajarkan Tuhan Yesus. Nanti sebentar kita baca Matius 18 ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Yang kedua, hukuman Allah diberikan berdasarkan kebenaran, bukan ketidakbenaran ya. Maksudnya begini, kita lihat ayat 2-nya, yuk. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikian itu apa? Di ayat 1. Yang menghakimi orang dengan sembarangan, itu maksudnya. Artinya tidak pernah akan luput dari hukuman Allah, tapi Tuhan sendiri pun menghukumnya berdasarkan kebenaran, bukan karena asal tembak. Nah, yang tadi kita kan bicarakan kadang kita asal tembak aja orang. Kita sendiri tidak di posisi benar, tapi berani-berani menembaki orang dengan cara menghakimi. Kalau Tuhan menghukum, dia di posisi benar, itu maksudnya. Ya, gimana maksudnya? Coba. Allah tidak memakai ukuran yang berbeda untuk menghakimi bangsa Yahudi atau bukan Yahudi. Kayak dikatakan berlangsung secara jujur. Nanti di ayat berikutnya kita tahu berlangsung menurut perbuatan. Ya, jadi apa yang dilakukan orang itulah yang dituntut, diminta pertanggungjawaban ya. Bahasa Inggrisnya didasarkan pada kebenaran begitu. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kalau kita menghakimi seseorang, ingat bahwa kita juga orang yang rentan untuk dihakimi juga, Bos ya? Ya, itu tadi. Rentan untuk dihakimi. Rentan untuk bersalah juga. Bisa ada bagian-bagian dari hidup kita memang kita salah juga. Di bagian tertentu bisa 100% loh kita benar. Makanya kalau ujian kadang kita 100% salah loh. Bahasa Inggris, betul. Tapi coba untuk pelajaran olahraga, bisa-bisa enggak 100 lagi. Kan gitu kan? Pernah kan gitu? Mungkin di sini mungkin orang kadang-kadang tidak menerima penghakiman dari kita, mungkin gara-gara orang menilai kita juga orang yang bersalah juga, Bosu. Jadi dibalik ya. Berbalik, seperti itu juga. Nanti saling tuduh-menuduh lah, nggak selesai masalah. Makanya yang paling benar menghakimi itu Yesus ya, Bosu. Itu dia, ya. Oke, lanjut contoh. Boksu, tanya sebentar ya, Boksu. Ya, silakan. Ya, itu penghakiman, maksudnya yang tadi pasal 2 yang tadi ya. Ya, pasal 2. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Apakah ini berlaku untuk orang Kristen ataupun juga non-Kristen, Boksu? Ya, karena yang di ayat 1 itu, itu orang. Jadi siapa yang menerima surat Roma ini? Sepintas kita ingat lagi. Siapa yang menerima surat Roma ini di Roma? Ayo, siapa? Ayo. Bapak Ibu kita flashback kembali. Itulah jawabannya. Siapa yang menerima surat Roma ini di Roma? Orang Kristen atau bukan orang Kristen? Prinsip adalah jemaat di Roma. Jemaat di Roma. Berarti udah Kristen. Berarti udah Kristen mereka yang keturunan Yahudi. Tapi lihat di ayat 2, justru PA kita malam hari ini tembakannya itu ke orang yang sudah ngaku Kristen itu. Gitu loh. Itu sih ya. Jadi berlangsung nggak juga penghakiman Allah kepada kita? Iya, semua diminta pertanggungjawaban sih. Cuma, kalau lebih luas pembahasan jawabannya, penghakiman yang mana yang akan dinyatakan Yesus pada kita? Kalau penghakiman urusan
percaya pada Yesus kan tidak kena lagi kita. Kita kan udah mengaku percaya. Surga itu udah pasti. Tapi urusan perbuatan semua akan mempertanggungjawabkan. Kira-kira gitu. Ya. Ya. Kalau prinsipnya tadi Bosu, yang tahu lebih bakal dihukum lebih? Ya. Itu kan di bagian seperti Yakobus tadi, janganlah banyak orang jadi guru. Terus sebetulnya orang Yahudi pun coba ingat dasar pemilihan Israel yang tadi saya bilang. Tujuan dari pemilihan Israel, contoh yang di Kejadian pasal 12 kepada berkat Abraham itu jangan lupa kata-kata itu. Supaya memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, itu tanggung jawab kan? Coba bayangkan. Israel dipilih dari sekian banyak bangsa-bangsa yang besar, dia kecil sebetulnya, supaya jadi berkat bagi bangsa lain. Nah, itu berarti diminta di atas rata-rata. Nah, kita pun begitu kan? Oke, berarti prinsipnya PA kita hari ini supaya jadi berkat buat orang lain ya, Bos ya? Ya, bukan ya, ya. Betul contoh. Ya. Nah, kemudian tidak ada orang yang luput dari 24 daftar dosa. Nah, minggu kemarin kan kita dikasih tahu tuh di pasal 1 ayat 29 sampai 31 itu rajin kali Rasul Paulus buat daftar dosa sampai 24 loh. Bapak Ibu hitung nggak? Saya hitung loh. Ya, betul. Ayat 29 sampai 31 itu ada 24 daftar dosa. Penuh dengan rupa-rupa apa? Kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayo jujur Bapak Ibu, kena enggak? 1, 2, atau beberapa dari daftar dosa ini. Saya kenanya misalnya, apalah, contoh apa kenanya situ. Saya misalnya, pernah saya tidak taat kepada orang tua, ayat 29 terakhir. Pernah kan? Atau mungkin Bosu sudah mendarah daging, Bosu. Sampai udah nggak tahu lagi. Makanya, jadi, kalau daftar dosa ini kita tarik ke diri kita, kira-kira Tuhan meminta pertanggungjawaban nggak dari kita? Kalaupun status kita anak-anak Tuhan. Ayo. Anak-anak Tuhan yang baik ke kita, betul, amin. Tapi daftar 24 dosa ini ada nggak kita lakukan? Tidak setia. Tidak setia baca Alkitab, tidak setia ke gereja beribadah, tidak setia berdoa, tidak setia ikut PA, ya gitu ya. Tingkat cerita sebetulnya kita pun harus jujur. Pasti ada kekurangan kita. Tuh, kalau kita punya kekurangan, ngapain kita merasa punya hak menghakimi orang? Itu loh, ya. Jelas ya? Iya. Nah, lanjut ya. Kita sampai gambaran dosa bangsa Yahudi di PB. Enggak semua ya, beberapa aja saya sampaikan. Gini bilangnya, contoh. 2 Korintus 7 ayat 1. Pencemaran jasmani dan rohani. Itu saya kutip betul itu Alkitab. Pencemaran jasmani dan rohani. Ayo kita tarik ke diri kita. Siapa yang tidak pernah mengalami pencemaran jasmani dan rohani? Pasti ada, ya kan? Nah, kemudian anak yang hilang, itu daftar orang Yahudi kan ada anak yang hilang, maksudnya menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan, lalu akhirnya menghabiskan waktu-waktunya dengan mencemarkan dirinya. Ingat cerita anak yang hilang itu ya, mabuk lah kalau didramakan itu di gereja kan, macam-macam hal dosa sampai dia terpuruk. Makanan babi pun tidak bisa lagi didapatkannya. Nah, anak sulung itu abangnya gimana? Anak sulung pun banyak. Justru ayat 1 dan 2 dari Lukas 15 itu sampai ayat 3, itu konteksnya. Mau dikritik Yesus sebetulnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Gambaran anak sulung lah itu. Kenapa? Balik anaknya pulang ke rumah bapaknya, dia justru keberatan. Marah dia karena anak adiknya pulang. Coba bayangkan. Artinya apa?
Kalau ada orang bertobat, terus kita tahu dia dulu hancur hidupnya, jahat, terus kita keberatan, masa gitu masuk gereja gitu. Coba, ayo jujur kita Bapak Ibu. Makanya dalam posisi seperti itu. Lagu Ebit GAD ya. Apakah aku harus apa dibilangnya itu? Waktu seorang penjara diceritakan sudah bebas mau balik ke lingkungannya, semua lingkungannya tetap memenjarakan dia, ya kan? Ada kan lagunya Ebit. Mungkin udah pada lupa Boksu. Beda generasi. Artinya apa? Nggak bisa menerima keberadaan orang yang sudah berubah. Itulah anak sulung. Marah dia sama bapaknya, pesta-pesta bapak buat. Aku selama ini di sini nggak pernah bapak buat. Loh, tiap hari dia bisa pesta sebetulnya. Tapi dia tidak menikmati apa yang ada di rumah bapaknya. Itulah contoh kalau orang hanya melihat kekurangan orang lain. Ya kan? Nah ini dia. Tulisan merah ini. Bila Anda menunjukkan jari telunjuk kepada orang lain, ketiga jari yang lain sedang menunjuk kepada Anda sendiri. Ya kan? Ayo praktekkan dulu Bapak Ibu. Pernah enggak kita nunjuk-nunjuk orang? Kau gini, ya, mungkin, kau gitu. Mungkin tunjuk bawa sufar lindungan lah. Nah, ayo tunjuk saya. Ya, kadang kita nunjuk sambil marah-marah ya kan. Nah, padahal tiga jari sebetulnya kan kitanya tunjuknya. Ini ungkapan umum, tapi benar malam ini kita diperingatkan dengan itu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di situ di poin 2 tadi? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa di chat ya pertanyaannya. Ya. Kalau seger untuk bertanya secara langsung bisa di chat. Atau mungkin bisa ngomong secara langsung. Boksu, yang menarik ya Boksu ya. Di sini kan bahas tentang bagaimana iri itu ada, Boksu kan? Sifat iri itu ada, Boksu. Tadi kan bagaimana menerima gambaran antara anak sulung dan anak bungsu. Ini berarti gambaran antara ini sebenarnya gambaran antara kembali Yahudi Yunani itu atau gambaran antara ahli-ahli Farisi, Boksu? Iya. Iri sebetulnya itu satu sifat buruk juga ya. Artinya tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Itu iri sebenarnya. Tetangga sebelah beli mobil baru, kita iri. Ya, dia kan langsung kita korupsi dia kali ya. Nah, kita langsung cari-cari hal-hal yang buruk, padahal itu bisa saja hasil keringatnya ya kan, dan seterusnya. Iri, tidak nyaman dengan keberhasilan orang. Itu sangat jadi pribadi yang sulit itu kalau kita pelihara gitu-gitu ya. Jadi orang-orang Farisi orang Yunani yang sudah Kristen, dari satu sisi mereka tidak terlalu mengenal hukum Taurat, betul. Tapi mereka macam-macam filsafat dalam hal kehidupan lama mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa teratur juga, ya kan? Nah, jadi Taurat orang Yahudi memang membuat mereka hidup teratur juga. Jadi jangan merasa kita langsung lebih hebat dari orang. Di setiap suku bangsa selalu ada tatanan moral dan etika mereka juga. Kadang kita merasa risih melihat cara orang, tapi di dalam kehidupan komunitas mereka itu biasa misalnya. Jadi jangan selalu memakai standar kita menilai orang lain. Itu kunci, kira ya. Nah, kadang standar kita justru berbeda dengan orang melihat kita, kira-kira gitu. Ya. Nah, baik, kalau belum ada pertanyaan lanjut dulu poin 3. Allah adalah Allah yang kaya dengan kemurahannya. Ayat 4 ini seperti menjadi sebuah jembatan yang tiba-tiba direntangkan Tuhan di situ. Kenapa? Karena ayat 1-3 bicara tentang penghukuman bagi orang-orang yang suka menghakimi. Ayat 4, Bapak Ibu coba lihat, perhatikanlah Alkitabnya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini loh. Kenapa
orang Israel, kalaupun di dalam tegar tengkuk mereka berulang-ulang kadang memberontak sama Tuhan, dan kadang lihat bagaimana mereka sampai sengit sekali meninggalkan Tuhan, sampai pada akhirnya mereka lupa Tuhan, misalnya yang seperti tadi kita bicarakan di awal. Tapi Tuhan begitu murah hati. Sampai hal begini, coba kita diskusi sebentar. Sampai sekarang Israel belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara bangsa. Dia di Israel sana. Siapa ya Bapak Ibu udah pernah ke Israel? Coba lihat, adakah mereka mau percaya Yesus? PB kita ditolak mentah-mentah. Mereka hanya mau PL aja. Cukup PB, tak mau percaya. Tapi Yesus, Mesias yang ditunggu-tunggu mereka itu yang diberitakan tiap hari kepada keturunannya, kepada bangsa itu, kepada anak-anaknya oleh orang tua. Tapi lihat, sampai hari ini yang Mas bilang adalah, Tuhan memecat Israel enggak sebagai bangsa pilihannya sebenarnya. Tolong kita diskusi bentar. Tuhan pecat enggak Israel sebagai umat pilihannya sekarang? Ayo, siapa yang mau? Sudah dipecat mereka, sehingga kita aja lah umat Tuhan, mereka udah enggak lagi. Coba, ayo. Atau mungkin Bos ada yang mau sharing. Apa kemurahan Tuhan? Apa kemurahan Tuhan? Mungkin kita udah terjerumus dengan salah yang begitu banyak seperti Israel, tapi saya merasa bahwa Tuhan masih bermurah hati dengan saya. Ada mau sharing hal seperti itu juga? Iya. Kenapa Tuhan juga nggak langsung hukum kita? Misalnya, suatu saat kita melakukan kesalahan, langsung saat itu juga seperti datang dari surga sesuatu menghukum kita. Kenapa nggak gitu-gitu? Kadangkala ya, di luar nalar kita, kenapa orang yang jahat panjang-panjang umurnya, ya sehat-sehat, orang yang anak Tuhan yang baik-baik kadang cepat juga meninggalnya, ya, atau banyak juga pergumulan. Ayo, ada yang mau share nggak? Orang jahat itu bukannya katanya untuk orang yang jahat kan diberi kesempatan untuk bertobat, Bok Su. Makanya dikasih panjang umur, Bok Su. Yes, itu ayat 4 itu tadi. Makanya dibilang ayat 4 ya, Ci ya. Maukah engkau menganggap sepi kemurahan Allah? Terus dibilang, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ditunggu, kasih kesempatan. Ya. Tadi ada satu lagi Mbak Usu yang mau berbicara, silakan. Memperkaya kita, silakan. Berhubungan dengan saya ya, Pak Usu ya. Ya, silakan ya, Pak. Silakan. Berhubungan dengan kemurahan Allah, saya kira saya suka menghubungkan pemilihan Allah terhadap bangsa Israel itu sebagai anaknya sama dengan cerita anak yang terhilang itu, Pak. Hilang itu kan? Ya, sekalipun dia sudah berbuat hal yang tidak menyenangkan orang tuanya, tetapi tetap diterima oleh orang tuanya. Saya kira begitu dengan kondisi Israel saat ini ya. Walaupun mereka masih menolak Yesus, tapi sebagai pilihan mereka tetap berada dalam pilihan. Nah, mungkin yang diperlukan bagi mereka itu ya bagaimana kemudian pada waktu Tuhan mereka bertobat. Betul sekali. Sekarang ini menjadi soal dunia karena janji Abraham itu kembali dikumandangkan di mana mempertemukan antara dua negara Islam yang besar dengan Israel. Jadi saya kira bagus juga memang ini kondisi mereka yang keras hati, tapi masih Tuhan pakai untuk skala internasional itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Si pencerahannya. Iya, jadi ya kita harus tetap memandang bahwa itu adalah bagian dari kemurahan Allah. Tuhan tidak pernah memecat Israel sampai hari ini sejauh yang dicatat Alkitab. Dan justru di bagian-bagian kitab Wahyu, Tuhan menjanjikan pemulihan suatu saat bagi bangsa itu. Ya,
Jadi sama seperti anak Tuhan, anak bungsu itu. Selama dia pergi, bapaknya nunggu, dia terus nunggu dia. Bapaknya nggak pernah pecat dia. Tapi ini ya ayat 4 itu saya ulangi. Maukah engkau menganggap sepi? Apa arti itu Bapak Ibu? Apa artinya? Maukah engkau menganggap sepi? Maksudnya jangan anggap enteng loh kemurahan Tuhan itu. Jangan mentang-mentang. Nah ini kata ini bahasa Medan kali itu atau bahasa Indonesia. Jangan mentang-mentang Tuhan bermurah hati lalu kau salah gunakan menganggap enteng kemurahannya itu. Itu maksudnya loh Bapak Ibu, ya. Artinya kalau udah diperingatkan, pernah diingatkan ya jangan mengeraskan hati itu loh. Kayak malam inilah. Kan secara khusus kita diingatkan ya nanti ada aplikasi bagian belakangnya. Berarti kita anak-anak Tuhan nggak boleh menghakimi orang lain ya dalam tanpa alasannya. Iya. Mulai malam ini siapa di antara kita yang selama ini kadang-kadang tidak selalu juga ya, melakukan hal itu ya jangan lagi lah, berubahlah kira-kira gitu. Jangan menganggap sepi kemurahan Allah itu maksudnya. Jangan anggap enteng kalau Tuhan masih ngasih kemurahan kepada kita. Jadi maksudnya jujur memandang Allah yang sangat peduli, pemurah, sabar, dan lapang hati. Sama seperti Bapak dari anak yang hilang itu, dia tunggu datang dari jauh, berlari dia peluk anaknya, diganti jubahnya, dikasih cincin, diganti sepatunya, dibuat pesta. Wih, luar biasa itu. Ya itulah gambaran Allah menunggu kita ya. Terus ia senantiasa menawarkan pertobatan, metanoia Bapak Ibu, sebuah perubahan sikap berpaling 180 derajat. Jadi kita terima Yesus 180 derajat Bapak Ibu ya. Jangan 360 derajat, balik lagi nanti. Balik lagi. Halo, selamat malam. Ya. Ya, silakan. Boleh bertanya? Silakan. Boleh, silakan. Tadi saya dengar Boksu katakan seperti ini. Kita sebagai manusia jangan memakai standar kita untuk melihat seseorang dari sisi negatif ya. Ya ini standar manusianya. Nah apa sih standar Allah yang harus kita pakai untuk bisa melihat seseorang dengan cara pandang Allah yang tepat, Boksu? Oke, sederhananya apa standarnya? Kalau standar kita kan begini ya. Bagaimana seseorang yang kita tadi lah, yang kita sadar saya jujur, saya tidak luput dari kekurangan. Terus aku minta seseorang sempurna. Wih, apa dasarku? Aku aja juga belum sempurna, kira-kira begitulah. Maka tak layak saya menghakimi orang, menganggap dia banyak salah saya, sementara benar, nggak bisa. Standar dari Tuhan menghakimi tadi itu loh, di poin yang kedua itu, kebenaran, firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya, dari semua firman itu, dari sanalah kita diminta pertanggungjawaban. Contoh hari ini, jangan menghakimi orang dengan sembarangan. Nah, kalau mau dihakimi Tuhan kita, maka akan diceklah kehidupan kita sehari-hari. Pernah enggak? Biasa enggak kita lakukan? Penghakiman Tuhan dasarnya kebenarannya, kekudusannya. Kalau itu yang mau kita pakai, nah contoh sederhana lah ya. Kita janjianlah pertemuan jam 12. Contoh ya. Datang seorang anggota itu terlambat jadi jam 1. Oke. Kalau kita sebagai pimpinan atau apapun itu, kadang-kadang kan kita sebagai pimpinan perusahaan atau pimpinan apa, atau kita sebagai atasannya, boleh nggak kita langsung marah? Terlambat dia 1 jam, langsung marah situ di hadapan banyak orang, boleh? Jawabannya enggak. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Harus cari tahu dulu kan. Betul, atas betul. dasar apa dia terlambat. Jadi kita memakai pencarian data dulu. Tanya baik-baik. Itu pun tadi kan dibilang lemah lembut. Bukan marah-marah. Kenapa kau terlambat? Jelaskan dulu. Nah, misalnya nggak gitu kan. Kenapa terlambat Pak? Ada
gangguan di jalan, baru dia jelaskan. Iya Pak, tadi saya ditabrak mobil. Loh, coba bayangkan kalau saudara kita sendiri tadi ditabrak mobil. Misalnya ya, misal. Terus, ya untunglah hanya lecet-lecet kecil. Coba bayangkan. Kalau kita tadi sempat marah-marah, coba bayangkan. Apalagi kita sebagai orang yang lebih rohani dari dia. Habislah kita udah batu sandungan kita jadinya. Jadi kalau kita tanya baik-baik, kenapa tadi ada gangguan di jalan Pak? Oh iya, dijelaskan. Barulah kita. Jadi dasar kita melakukannya adalah kasih, bukan sebatas untuk menghakimi dan marah, gitu kan? Contoh-contoh kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat Bosu di sini sebenarnya standar Allah adalah kasih dan kita harus menyamakan standar itu dalam. Ya. Menyamakan standar itu. Kita sebutlah itu satu kata, kebenaran. Itu tadi yang di poin 2 itu. Menghakimi Allah menghakimi seseorang dengan kebenaran. Allah melakukan hal itu. Itu maksudnya. Ya. Kalau Allah melihat seseorang dengan kasih, kita juga harus melihat seseorang dengan kasih. Ya. Kalau Allah melihat seseorang dengan pengampunan, kita juga harus melihat seseorang dengan pengampunan. Betul. Tapi ingat, kasih ya. Kasih pun satu paket dengan keadilan, bukan berarti orang Kristen, orang Kristen lah manusia yang tidak pernah menghukum orang. Enggak juga loh, enggak juga. Tuhan menghukum orang juga. Ya, contoh makasih contoh pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih. Tadi ada satu dikit ya? Ya silakan contoh. Kita sih menyadari bahwa setelah kita menyadari bahwa standar Allah itu kasih dan keadilannya tadi seperti bilang. Nah, saya ini sudah berusaha untuk melakukan yang sebaik-baik mungkin, ya, berusaha untuk berubah nih ya. Tapi dalam suatu waktu saya lupa bahwa sebenarnya saya sudah harus berubah kok. Kenapa perasaan untuk perasaan benci atau menganggap sesuatu yang negatif kepada orang lain itu terjadi lagi? Nah, apa yang menyebabkan saya sampai saya itu harus mengalami hal itu terus-menerus? Apakah ada cara untuk bisa berubah? Berulang ya. Nah, artinya susah membersihkannya seperti ya ada yang mengotori di hati sehingga tidak murni lagi memandang. Padahal saya ini udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa selalu terjadi perasaan itu lagi? Iya, disitulah posisi bahwa nilaimu belum 100 contoh. Pengelolaan hati, penguasaan diri. Perlu ada semakin dekat dengan Tuhan gitu lagi ya. Jadi justru kesempurnaan hidup kan sekarang kita menuju. Tidak ada orang yang sudah langsung seperti malaikat, ya kan? Betul Bokso. Iya. Nah, makanya masih teruslah berjuang, teruslah belajar. Jadi kalau Tuhan sudah lakukan bagian yang menguduskan kita, kita juga harus melakukan makanya dia bilang kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kan bagian kita itu maksud kuduslah kamu, kan kalimat perintah itu kan. Iya, itu contoh-contoh ya. Thank you ya. Baik. Kita lanjut ada satu pertanyaan, Bos. Silakan. Pertanyaan seperti ini, apakah curiga atau tuduhan yang tanpa disertai bukti termasuk tindakan menghakimi? Betul, itu tadi. Kan pembahasan di awal kita. Penghakiman yang sifatnya asal tembak itu. Belum juga kita cek data-datanya, kita sudah simpulkan. Makanya hakim butuh waktu panjang loh untuk menghakimi satu kasus. Berapa kali sidang tuh coba. Dia harus dengar betul-betul. Dari pihak mana, pihak si terdakwa kah, pihak yang ngadu kah, pihak pengacaranya kah, saksi-saksi kah. Baru nanti terakhir dia putuskan. Iya, enggak di awal-awal langsung, udah salah itu, vonis. Enggak. Iya, kira-kira begitulah. Oke, Bosu. Terima kasih, Bosu. Baik, kasih. Lanjut ya. Kita diselamatkan, jadi menuju pertobatan. Semua pertobatan kita, pertama pertobatan secara status itu di awal ya, kapan kita lahir baru. Tapi ada juga pertobatan terus-menerus tiap-tiap hari. Cek aja bagian diri kita, bagian hidup kita. Masih ada yang belum beres. Satu-satulah bawa kepada salib Yesus. Supaya kita bertobat dalam hal itu. Ya, jadi makin sempurna meniru Yesus. Bisa saja saya sebagai boksu pun saya tidak berani bilang saya sudah semua. Ada bagian-bagian lain dari hidupku. Kadang-kadang orang nggak tahu. Saya bisa tampil di hadapan jemaat seperti hari Minggu ini saya khotbah. Saya tampilkan yang terbaik betul.
Tapi saya tidak boleh munafik ya. Belajarlah terus. Jangan karena nggak dilihat orang, saya sembarangan hidup. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi berubah terus ya. Nah, kita diselamatkan karena anugerah, betul. Itu sudah kita pahami itu. Tugas kita apa? Kalau kita sudah sadar kita dikasih Tuhan anugerah keselamatan. Menyempurnakan kasih penyelamatannya melalui hidup benar dan senantiasa bersyukur. Ya, Efesus pasal 2 ayat 10-nya itu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu dibilangnya ya. Makin baik kelihatan proses pertumbuhan rohani kita. Ya, semua teman-teman yang ikut PA malam ini, ayo nikmati dan alami sebuah proses perubahan di hidupmu ya. Proses, tidak langsung seperti membalikkan telapak tangan, proses. Proses itu pun dihargai oleh Tuhan ya. Baik. Berikutnya, kesombongan adalah penghinaan pada kasih karunia Allah. Ini statement yang sangat penting Bapak Ibu ya. Tidak ada kamus lagi bagi anak Tuhan untuk kita sombong. Karena semuanya yang ada pada hidup kita adalah pemberian Tuhan. Keselamatan pemberian. Nafas hidup pun kita bernafas hari ini. Masih sehat kita. Masih bisa bekerja, masih bisa makan, dikasih kecukupan. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan sombong ya. Tidak ada ruang untuk memegahkan diri di hadapan kasih karunia Allah itu tadi. Siapa kau? Nggak ada lagi bahasa kita itu ya. Kau belum kenal saya siapa ya? Nggak ada. Bahasa anak-anak Tuhan itu nggak ada. Ya. Sikap tidak mau merendahkan hati di hadapan Allah adalah titik awal terjadinya penghakiman Allah. Ya. Awas ya. Hati-hati bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Semua dicatat kok, ada 2 buku. 1 buku kehidupan, itulah absensi bahwa kita anak Tuhan atau bukan. Tapi ada juga buku tentang seluruhnya perjalanan hidup kita. Berlaku di hadapan Allah seperti apa kita. Ya. Nah, berikutnya, nih kita agak cepat sedikit dulu. Hukuman Allah diberikan berdasarkan perbuatan. Ayat 6 Bapak Ibu. Ayo kita lihat lagi ayat 6. Ayat 6 ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, apa yang kita perbuat tuh, maka tadi saya bilang ada catatannya, ya. Seringkali ayat ini disalahpahami karena dianggap bertentangan dengan pengajaran Paulus di bagian lain tentang pembenaran hanya oleh iman. Bapak Ibu kalau ada waktu besok-besok baca Roma 5 ayat 1 dan seterusnya ya. Kita dibenarkan karena iman kita pada Yesus Kristus. Bukan karena kita berbuat baik ini itu, kita udah taat, kita sudah hebat. Enggak. Kita dibenarkan karena iman. Betul. Tapi ingat bahwa persoalan utama di dalam konteks nats kita malam ini, Roma 2 ini, bukan iman versus perbuatan. Bukan. Ya. Hari Minggu saya akan khotbahkan ini. Bapak Ibu tolong ikut ya. Hari Minggu kebaktian kita ya di Gloria. Tapi yang konteks Roma 2 ini adalah kebenaran versus kemunafikan. Ini yang dikritik oleh Rasul Paulus. Ini yang dikecam dia. Harusnya orang yang mengerti kebenaran tidak lagi menghakimi. Tapi orang yang mengerti kebenaran justru lebih gencar menghakimi orang. Jadi munafik. Nah, kira-kira begitu. Ya. 5. Allah tidak memandang bulu. Ini dia. Ayat yang ke-11 ini setelah dijelaskan semua, orang mulai ayat 7 itu ya, orang yang benar berbuat baik, anak Tuhan yang baik, ada loh berkat-berkat Tuhan. Ya, ayat 7 dan seterusnya nanti kita baca ulang di rumah ya. Kenapa? Orang yang bertekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram. Masa kita dimurkai kan? Jadinya gimana? Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Jangan ya, egois itu. Yang tidak taat kepada kebenaran, kita berjuang untuk taat. Melainkan taat kepada kelaliman. Itu bukan lagi bahasa kita itu. Cara hidup kita ya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Batak, sampai kita sebut diri kita masing-masing. Ya,
Jangan, kita tidak lagi bagian dari itu. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera, ini kita, bagian kita. Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani, orang Indonesia, anak-anak Tuhan, jemaat Gemi Gloria, dan seterusnya, sebutkan nama di situ. Kita lah itu yang sudah belajar ya. Nah, lalu diakhiri ayat 11, Bapak Ibu lihat. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ini bahasa ini sebetulnya sudah tahu kita, bahasa orang umum juga itu. Gak pandang bulu loh dia. Hal itu berlaku untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi yang tidak percaya Yesus. Jadi artinya apa? Hukuman neraka memang tidak lagi akan kita tanggung. Ingat tuh Bapak Ibu, keselamatan dalam Kristus sudah jelas sekali itu. Jangan pernah ada yang ragu ya. Jangan pernah ada yang bagaimana saya padahal kemarin masih berbuat dosa saya. Jadi gimana nanti masuk neraka atau surga saya? Jangan terkecoh lagi ya. Dalam Yesus Kristus, Roma 10 ayat 9-10, kalau Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus anak Allah itu ada bangkit dari kematian, dia adalah juru selamat, kita adalah anak-anak. Ingat, kesalahan apapun dari seorang anak tidak pernah dipecat bapaknya, ya. Anak yang hilang itu tidak pernah pecat. Kita pun tidak akan pernah dipecat bapak lagi sebagai anak. Masuk surga kita, masuk rumahnya kita. Makanya anak bungsu itu otomatis langsung masuk rumah dan dikasih cincin meterai. Tanda cincin meterai itu Bapak Ibu apa? Nanti baca ulang ya, Lukas pasal 15. Dia diterima secara sah, berotoritas, hak penuh, bahwa dia anak di rumah itu. Itu tandanya itu cincin meterai itu. Ya, cincin. Nah, kita pun begitu. Cuma Bapak Ibu, perjalanan hidup mengikut Tuhan ini semua ada pertanggung jawab. Siapapun kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus kerajaan Allah kita ya. Nah, mari kita berefleksi. Dari sini nanti kita lanjutkan diskusi lagi ya. Masih adakah kebiasaan suka menghakimi dalam diri kita? Semua kita harus jawab dalam hati masing-masing ya. Menghakimi, masih ada yang enggak ya? Nah, kadang saya nggak ada itu, hari itu saya pernah ketemu orang. Begini dibilangnya, maaf Bapak Ibu ya, aku nggak mau lagi ke gereja itu. Kenapa? Saya tanya. Bagaimana mungkin saya bisa belajar tentang penguasaan diri? Pendeta itu aja nggak bisa menguasai diri, nggak bisa kasih teladan. Terus saya lanjut lagi, emangnya dalam hal apa dia nggak menguasai diri? Lihatlah gemuknya pendeta itu, katanya. Aduh kacau juga. Pendetanya maksudnya gemuk, lalu dia bilang berarti pendeta itu nggak bisa menahan diri untuk makan. Coba Bapak Ibu kasih pendapat dulu. Apakah selamanya orang gemuk memang karena doyan makan? Ayo. Aduh, ini menunjuk ke diri saya nih, Bos. No. Enggak. Aduh. Memang betul-betul itu kasus contoh. Saya tadi justru nggak ingat kalau contoh. Tapi maksudnya coba cara dia itu begitu. Cara dia menilai pendetanya itu yang tidak semua loh orang gemuk itu karena doyan makan. Jadi seperti tadi, Woksu. Ya. Ya, supaya tidak cepat menjatuhkan vonis bahwa si pendeta itu tidak bisa menahan diri, sebenarnya si yang merasa, yang memberitahu tadi, harusnya dia datang kepada yang bersangkutan, terus bercakap-cakap apa yang menyebabkan dia gemuk begitu, karena gemukan itu karena genetik. Iya, bisa. Faktor genetik. Iya. Tapi ada juga yang memang gemuk karena makan, gitu kan? Bisa juga karena pola pengasuhan yang salah. Ada loh anak-anak karena orang tuanya tidak mendisiplin anak itu sejak kecil. Lalu ke bawah-bawah lah gemuknya sejak anak-anak itu sampai sekarang, betul nggak? Betul. Kalau gitu salahnya dia tidak sepenuhnya dong salahnya dia, gitu loh kira-kira ya. Betul. Ya. Nah iya. Sebenarnya juga pada prinsipnya setiap orang ada porsinya di mana dia bisa dihakimi, Bosu ya. Ya, itu dia.
Ada orang dasi pendetanya miring, langsung dia bilang nggak konsentrasi aku dengar pendeta itu. Loh, kok masa urusan dasi miring pun harus menghakimi pendeta? Kira-kira gitulah. Jadi maksudnya begini, banyak kali loh bagian-bagian di hidup kita ini sebenarnya sadar atau nggak bisa terjebak kita menghakimi orang loh. Ya, bisa kan? 24 jam sehari. Ya kan? Kadang orang lipstiknya lumayan tebal, langsung kita hakimi, wah menor kali itu ibu. Padahal tidak semua juga lipstik yang tipis bagus. Kadang yang tebal juga bagus juga kan. Tergantung sudut pandang. Ada pepatah yang ngomong gini, Bosu. Seberapa mudah kita dihakimi, segitu juga mudah kita untuk dihakimi. Kalau kita menghakimi hal yang sepele, kita juga hal yang sepele juga dalam diri kita itu juga mudah untuk dihakimi, Bosu. Iya, kan Yesus bilang contoh ukuran yang kamu pakai untuk mengukur adalah ukuran kepadamu, gitu. Itu loh. Ya. Jadi jangan lagi. Jadi ceklah ya Bapak Ibu ya, jujur kita. Malam ini pelajaran yang kita bawa pulang adalah, ayo di bagian mana ya aku masih suka menghakimi orangnya, gitu ya. Kadang di komunitas kita loh, di gereja bisa siapa, jemaat ke hamba Tuhan ke jemaat, majelis, antar pengurus, macam-macam lah. Komunitas kita macam-macam latar belakang, macam-macam level, macam-macam latar belakang. Saya dibesarkan di keluarga di kampung, makan ubi, makan singkong. Sebagian Bapak Ibu nggak pernah makan singkong, ya bedalah kita, ya. Kira-kira begitulah, ya. Terus dalam hal apa kita terkadang menghakimi orang? Ayo, dalam hal apa? Saya kalau lihat orang lahap makan, senang saya. Saya kalau makan bersama orang yang selera makannya bagus, senang saya, ya kan? Tapi ada orang, lihat tuh cara makannya itu. Oh, mana itu ya? Jangan langsung menghakimi lah. Itu kira-kira gitu ya. Ya. Apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Jawabannya tentu enggak lah. Tapi ya. Tapi ini sering nggak sadar, Bosu. Sering nggak sadar. Ya. Jangan merasa lebih baik dari orang. Dalam hal apa? Saya kadang-kadang harus benar-benar mendisiplin diri saya. Contoh, yang sering kali mau menjatuhkan, menjebak. Tahu Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan yang khotbah, saya bisa dicoba digocok iblis supaya menganggap rendah khotbah orang. Bisa loh. Hati-hati itu. Hati-hati kita begitu. Sesederhana apapun penyampaian orang, tetap itu firman kebenaran yang harus kita belajar. Aminkanlah itu. Artinya, kalaupun ada kekurangan dia dalam penyampaian khotbah, tetap harus kita mendoakan dia supaya lebih maju lagi, Jangan langsung tarik ke diri. Itu aja cara dia khotbah nggak boleh gitu. Ya, hati-hati yang begitu-begitu. Hati-hati yang sungguh-sungguh. Saya sadar itu. Hati-hati kesombongan ya. Dalam segala hal lah Bapak Ibu di bidangmu masing-masing. Hati-hati. Jangan sampai terjebak kesombongan. Kedua, bagaimana kita membedakan menegur kesalahan dengan menghakimi? Ini tadi. Contoh Ronauli tadi kan? Iya. Beda. Harus bisa bedakan. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahannya. Karena ada begini. Yang bawahnya ini ya. Berikutnya itu. Demi supaya jangan dianggap menghakimi orang lain, apakah sebaiknya kita tidak perlu menegur kesalahan orang lain? Jawab Bapak Ibu. Salah kan? Perlu. Ya. Nah, terakhir ini. Bagaimana sebaiknya kita menegur kesalahan orang lain? Ini contoh singkat aja ya, karena waktu juga. Mohon Bapak Ibu, tolong buka Matius 18-nya ya. Ayo, buka Matius 18. Saya mau tunjukkan pola yang diajarkan Yesus. Kalau mau menegur orang, ya gini diajari Yesus. Dan ini yang harus diterapkan oleh gereja, anak-anak Tuhan seperti kita. Coba lihat. Matius 18 ayat 15 mulai ya. Mohon lihat Alkitabnya ya. Gini. Apabila saudaramu berbuat dosa, saudaramu siapapun itu, termasuk saudara seiman ya, tegurlah dia di bawah 4 mata. Gimana caranya? 4 mata. Mata, apalagi jangan sampai permalukan dia di hadapan orang lain.
banyak orang di situ, sengaja kau marahi dia di situ, nggak boleh ya. Suami-suami jangan pernah memarahi istrimu di hadapan banyak orang. Istri-istri jangan pernah permalukan suamimu di hadapan banyak orang. Semua kita. Yang lain ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah itu jadi tariklah dulu dia dari keramaian. Sini sebentar Pak. Gitu. Mau ngomong bentar bisa. Gitu. Kita kira-kira ya. Terus, jika ia tidak mendengarkan engkau, nggak peduli dia, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah itu, nggak mau berubah karena nggak mau mengakui juga, kita udah tegur 4 mata, bawalah yang lain saksinya. Kemudian ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah ini, maka ada kadang-kadang permasalahan akhirnya diketahui oleh lebih banyak orang di gereja ya. Jadi ini pola dari Yesus ya, pola dari Tuhan Yesus. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah itu. Dan seterusnya. Pada prinsipnya berjenjanglah itu maksud. Sampai pada akhirnya orang tidak mau ditegur, maka ada sebetulnya di gereja ada siasat gereja. Pada satu titik, ketika seseorang tidak mau lagi ditegur di dalam kebenaran, lalu gereja bisa membuat skors tertentu. Biasa itu gereja punya siasat gereja, ya disiplin. Ya, kadang saya tidak boleh mengikuti perjamuan kudus selama 6 bulan, atau dia tidak boleh lagi menjabat sebagai pengurus ini misalnya ya. Jadi artinya tetapnya ada sanksi atas sebuah kesalahan. Apalagi kalau dia tidak mau berubah. Ya kira-kira. Di rumah pun saya kira begitu terhadap anak-anak kan. Teguran kita kadang mulai lembut sekali. Nah, nggak boleh gitu ya. Jangan ya. Nggak juga diacukan. Naiklah sedikit intonasi. Nggak boleh ya. Nggak juga. Naik lagi intonasi. Sampai akhirnya kita bisa ancam. Pukul kau ya. Kalau kau masih lanjutkan ya. Dan seterusnya masih lanjut. Benar-benar bisa kita pukul. Kira-kira begitu. Ya. Baik Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya untuk kesempatan terakhir kali ya, mau bertanya, silakan. Ini kesempatan terakhir untuk bertanya, jangan sia-siakan kesempatannya. Jangan sampai tidur tidak nyenyak malam hari ini gara-gara Anda tidak mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya senang kalau kesempatan terakhir. Masih ada waktu sekitar 7 menit. 5 menitan lagi. Ayo, Pak Surya Dharma, kita ketemu lagi. Pertama dulu kita di ruang Thomas ya. Ternyata udah pindah ke online Bapak ya. Senang. Sama istri juga ya, tetap ya. Oh iya. Puji Tuhan. Ya. Senang suami istri tetap belajar sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Pak Paulus. Ini Pak Paulus ini kebetulan kuliah tuh. Bosu mungkin punya pengalaman nggak, Bosu? Apa itu? Ketika Bosu ditegur, Bosu merasa, aduh, saya sangat bersyukur ketika orang itu menegur saya. Oh iya. Saya tahu, pernah saya waktu baru-baru mulai masuk STT, saya ditegur oleh rektor saya, Ibu Dorothy Marx. Nggak kusangka-sangka loh. Tahu, sepele sekali. Apa itu? Saya memang datang dari Medan, kuku udah panjang. Kuku ini jempol ini. Kebiasaan dulu kupanjangkan kuku. Sampai di sana. Tahu tegurannya apa? Nggak ada ngomong pun ibu itu ngomong. Nggak ada ngomong. Hanya dilihatnya kuku itu. Jadi kami lagi ngobrol berdua. Ya, 4 mata. Tapi matanya terus tertuju kepada kuku itu. Langsung. Tahu nggak? Saya langsung pengakuan. Nanti kupotong ya Bu ya. Terpujilah Tuhan. Itu sepele sekali kelihatannya. Tapi maksudnya kalau ada orang menegur kita selembut apapun atau sekeras mungkin keras, kita bilang terima kasih ya. Kamu mengingatkan saya. Tuhan pakai kamu hari ini mengingatkan saya. Begitu. Ya, ingatlah guru-guru kita dulu kadang mengingatkan kita kan. Terpujilah Tuhan dipakai dia itu. Kira-kira begitu ya. Jadi pada prinsipnya menegur karena kasih ya, Bos ya? Ya, betul. Bukan karena benci. Bukan karena benci atau
bukan karena untuk menjatuhkan seseorang. Ya, sungguh-sungguh. Karena dari hati kita ada setiap orang kita harus kasih. Oke, Bosu, kita masuk dalam closing statement, Bosu. Silakan, Bosu. Nah, pelajaran hari ini adalah kalau Rasul Paulus mengkritik pedas dengan tegas orang Yahudi yang sudah jadi Kristen yang ada di Roma, bahwa mereka ternyata selama ini kebiasaannya menghakimi orang. Orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, samalah itu dengan kita. Orang Batak yang sudah jadi Kristen, orang Tionghoa yang sudah jadi Kristen. Maka nasihat Rasul Paulus hari ini, kalaupun disampaikan dengan sangat tegas, juga menjadi nasihat untuk kita semua. Ya, janganlah ada kebiasaan lagi di hidup kita menghakimi orang, menganggap rendah orang, dengan cepat-cepat menyalahkan orang tanpa mencari tahu kondisi yang sesungguhnya, dan seterusnya. Menganggap kita lebih baik, lebih hebat dari orang. Membangun kesombongan-kesombongan di hidup kita. Jangan. Itu bukan kamu sana anak Tuhan. Sebab apa? Tuhan ternyata tidak akan pernah luput. Apa yang kita lakukan menghakimi orang, kita juga akan dihakimi dengan kebenaran. Artinya apa? Baiklah kita sebagai anak Tuhan yang manis di hadapan penebus kita, Tuhan Yesus, juru selamat kita, ya kan? Baiklah kita menjadi pribadi yang terus meniru Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit, maju. Tapi maju, sedikit demi sedikit pun maju. Sangat dihargai Tuhan kemajuan rohani kita. Dengan rendah hati mari kita mengaku bahwa kita juga ada kesalahan, belum pernah kita sempurna, ya. Tapi dengan rendah hati juga kita harus bisa menerima peringatan dari orang lain, nasihat orang lain kalau orang lain mengingatkan kita, ya. Jangan jadi terbalik. Ketika orang mengingatkan kita, kita serang dia balik. Wah, itu bukan ciri anak Tuhan. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk pembangunan tubuh Kristus, mari kita tidak menghakimi, melainkan gini. Orang Timur itu pelit kali memuji orang. Betul enggak? Enggak diajari kita anak-anak. Kalau orang Barat katanya lebih royal memuji, ya, memuji, menguat. Ayo, kita orang Timur juga belajarlah memuji, ya. Memuji, jangan misalnya istri tampil hari ini cantik baju baru, bilanglah cantik, ya kan? Jangan istri orang kita bilang cantik, ya, apalagi di hadapan istri. Jangan pernah memuji istri orang di hadapan istrimu, ya. Sebaliknya begitu, jangan memuji suami orang di hadapan suamimu. Nanti kalau gitu itu ajalah suamimu, gitu, ya. Ada yang begitu. Tapi maksud saya adalah sesuatu yang baik dari orang lain perlu juga kita puji. Amin. Ya, sesuatu yang baik dari orang lain, ya, puji. Beri semangat dia, dorong dia supaya maju lebih baik lagi, lebih maju lagi, ya. Baik. Oke, baik. Satu pembelajaran baik pada malam hari ini. Kita belajar sama-sama bagaimana prinsip menghakimi, menegur. Baik, kita belajar juga bagaimana standarisasi kasih Allah dalam menegur seseorang. Bersyukur untuk buku perlindungan bisa jadi berkat buat kita malam hari ini. Yuk, kita sama-sama untuk menutup, kita berdoa, ya. Ya, baik. Silakan. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ketika Tuhan izinkan kami kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan izinkan kami kembali untuk belajar bagaimana prinsip-Mu Tuhan dalam menegur, dalam menghakimi Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Kami belajar sama-sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya belajar Tuhan, tapi benar-benar menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pendeta perlindungan Tuhan, mengucap syukur karena dia dapat menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pendeta perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan. Kami berdoa untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa mengarahkan juga kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.